Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-mukarramun, mamang-mamang para santri alumni Pondok Pesantren Nurul Imdad, beserta para pemirsa sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang akan saya bawakan yaitu beribadah atau menjadikan semua aktivitas kita menjadi ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya wallahu a'lamu bimuradihi wa makna. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa tujuan kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau usia kita diibaratkan sehari semalam itu 24 jam, maka selama 24 jam itu harus bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya menjadikan seluruh aktivitas kita selama 24 jam itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara pemahaman kita selama ini yang namanya ibadah biasanya adalah melakukan hal yang wajib dan sunnah. Seperti sholat, zakat, baca Quran, baca sholawat, puasa, dan sebagainya. Hal-hal yang sunnah. Sedangkan di sini tujuan manusia diciptakan oleh Allah itu seluruhnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 24 jam harus bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana caranya seluruh aktivitas kita selain yang tadi disebutkan, selain sholat, zakat, puasa, zikir, baca sholawat, dan sebagainya itu semuanya bisa bernilai ibadah. Kita kadang-kadang ngobrol, kita kadang-kadang berangkat ke kantor, bekerja di kantor, bekerja di sawah, di ladang, kebun, dan sebagainya. Bagaimana caranya semuanya itu agar bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Yang artinya innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal itu mengandung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan manusia dinilai oleh Allah perbuatannya itu bagaimana niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah itu adalah semata-mata karena perintah Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu bernilai ibadah kepada Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah. Tetapi waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah karena akan mengejar dunia, akan berdagang, awim ro'atin yunkihuha, atau karena akan menikahi wanita yang hijrah, wanita kekasihnya yang hijrah akan dia nikahi, maka dia kemudian hijrah, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi, maka hijrahnya itu adalah hanya sebatas kepada tujuannya saja tadi. Tidak hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dalam arti hijrahnya tidak bernilai ibadah. Mari kita lihat, hijrah itu adalah perkara yang besar, suatu ibadah yang sangat berat pada masa itu, di mana seseorang yang akan hijrah dari Mekah ke Madinah itu harus siap mengorbankan jiwa dan raganya, bukan hanya mengorbankan harta bendanya, tetapi juga jiwa dan raganya harus siap dia korbankan. Karena kebanyakan mayoritas sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu hijrah secara diam-diam agar hijrahnya tidak diketahui oleh orang-orang kafir musyrikin Mekah. Hanya salah seorang sahabat saja, yaitu Sayyidina Umar, yang mengumumkan hijrahnya. Sebelum hijrah dengan gagah berani, dia pidato di depan Ka'bah, wahai orang-orang Mekah, barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda, siapa yang anaknya ingin jadi yatim, saya tunggu di lembah di luar kota Mekah. Itulah keberanian Sayyidina Umar. Ini menggambarkan bahwa orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu butuh nyali yang besar. Sehingga yang hijrah tidak membawa harta bendanya, dia hanya membawa mungkin keluarganya dan perbekalan secukupnya, dan persiapan karena takut dihadang oleh orang kafir Mekah. Hijrah yang sangat fenomenal ini ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dinilai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan bernilai ibadah. Hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya bukan karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, hanya semata untuk berdagang, atau akan mengawini perempuan yang hijrah, kekasihnya yang hijrah, maka hijrahnya itu
tidak dinilai ibadah oleh Allah, hanya hijrahnya hanya sebatas kepada dunia yang dia inginkan saja. Inilah, maka dengan dalil hadis Rasulullah SAW ini menjadi jelas bahwa semua amal perbuatan kita, apapun bentuknya, baik itu yang wajib, yang sunnah, bahkan yang mubah sekalipun, kalau niatnya diniati mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, maka perbuatan tersebut akan menjadi ibadah, akan dinilai ibadah oleh Allah. Tetapi kalau perbuatannya itu hanya tujuannya untuk dunia saja, maka tidak jadi ibadah. Kita sholat diajarkan niatnya adalah lillahi ta'ala. Sholat kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Bahkan kita diajarkan di dalam sholat oleh Rasulullah SAW dengan doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku semuanya, wa mahyaya bahkan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Semuanya aku persembahkan kepada Allah. Semuanya aku persembahkan untuk beribadah kepada Allah, Tuhan yang mengatur alam semesta ini. La syarika lahu. Aku tidak menyekutukan Allah. Inilah ikrar kita di dalam sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan oleh guru-guru kita. Tetapi jikalau perbuatan kita, bahkan yang bentuknya ibadah sekalipun, misalnya sholat, tapi sholatnya itu dilakukan karena malu kepada mertua misalnya, maka sholatnya tidak dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang sunnah dan yang mubah sekalipun, harus kita niati ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangun tidur, kita mandi, maka mandinya pun harus kita niati mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Atau niat beribadah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Salatnya, berangkat ke kantornya, berangkat ke sawahnya, diniati untuk beribadah kepada Allah. Mencari rizki yang halalnya, diniati ibadah kepada Allah. Bahkan semua perbuatan, bukan hanya yang wajib, yang sunnah, dan yang mubah, bahkan semua perbuatan asal tidak melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya, tidak merugikan dan tidak menyakiti orang lain, maka harus kita niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka seluruh aktivitas kita, dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur lagi, jika diniati untuk beribadah kepada Allah, maka akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, agar semua perbuatan ibadah kita itu tidak dirusak oleh ujub, riya, dan takabur. Guru saya mengajarkan, membuat rumusan. Guru saya Al-Mukarram Al-Maghfurlah, Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, membuat rumusan setelah lillah
yaitu billah. Billah ini harus diterapkan di dalam hati, yaitu merasakan bahwa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bahwa tidak ada daya dan upaya melainkan untuk beribadah kepada Allah melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Sunan Kalijaga menggambarkan manusia itu ibarat wayang dan kholiknya ibarat dalang, maka semua perbuatan wayang itu, tertawanya, berbicaranya, bergeraknya, diamnya, itu yang menggerakkan adalah dalang. Maka yang harus kita rasakan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Inilah sehingga apapun yang kita kerjakan, insya Allah terbebas dari ujub, ria, dan takabur. Karena semua perbuatan itu tidak kita akui bahwa perbuatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Tetapi ini hanya dirasakan, bukan diucapkan. Karena kalau sudah diucapkan dengan tujuan bukan untuk belajar, maka bukan menjadi hakikat lagi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 17. Wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Al-ayah. Wa ma romaita, wahai kekasihku Muhammad, tidaklah kamu melemparkan anak panah. Idh romaita, ketika kamu mengincar melemparkan anak panah itu, walakinnallaha roma. Sesungguhnya Allah lah yang melemparkan anak panah itu. Inilah yang dinamakan hakikat bahwa sesungguhnya perbuatan kita itu Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkannya. Tetapi secara adab kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita beradab, memiliki adab, etika, tata krama kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa ayat 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik." Apapun yang menimpa dirimu yang berupa kebaikan, maka harus kamu katakan, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika sesuatu itu adalah keburukan, kejelekan, maksiat, maka harus kita katakan bahwa perbuatan ini, kejelekan ini, maksiat ini adalah perbuatan saya sendiri. Itu yang harus kita katakan sebagai adab tata krama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hati kita mengakui bahwa semua perbuatan itu, semua amal kita, gerakan kita, kita tidak punya daya dan kekuatan, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkannya. Bahkan para arifin, mereka ketika melakukan sholat sekalipun, mereka menonton dirinya sedang digerakkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diajarkan oleh guru kita Ayatul Hirzi. Ayatul Hirzi oleh guru kita Al-Mukarram almarhum Al-Maghfurlah Mama Kiai Haji Ahmad Zainid Dahlan.
kita diajarkan ayatul hirzi, di mana isinya yaitu salah satunya surat At-Taubah ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Falyatawakkalul mu'minin. Qul, katakan olehmu wahai kekasihku Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa sesuatu, tidak akan terjadi sesuatu apapun kepada kami, melainkan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah yang pertama, agar semua perbuatan kita, semua amal kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu harus diniati ibadah kepada Allah mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, agar ibadah kita itu tidak tercampuri oleh syirik, oleh riya, ujub, dan takabur, dan penyakit-penyakit yang lainnya, maka harus kita rasakan la haula wala quwwata illa billah. Amal kita itu adalah kita tidak punya daya dan kekuatan, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkannya. Sehingga tidak diakui bahwa kemampuan itu adalah dari kita. Kita mengakui bahwa kemampuan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.